Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang subjek, objek, predikat. Kan nama saya Zainul Profa dan saya bersama Angga Puesta Aulan. Untuk pertama, dalam bahasa Indonesia istilah yang namanya kalimat. Kalimat itu sendiri, kalimat merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran, itu diungkapkan dengan cara tulisan maupun lisan. Kalimat yang diutarakan dengan lisan biasanya dilakukan dengan suara naik turun, keras lembut, dan sela jeda. Maka dari itu kita untuk lebih memahami kalimat kita harus terlebih dahulu memahami unsur-unsur yang ada pada kalimat tersebut. Unsur-unsur yang ada pada kalimat tersebut yaitu subjek, objek, dan predikat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, saya akan langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk subjek. Subjek merupakan bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Subjek atau pokok kalimat ini kan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat, penempatan subjek yang tidak tepat, mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat manjat, perjelas makna, menjadi pokok pikiran, dan menegaskan makna yang ada pada kalimat tersebut. Untuk ciri-ciri subjek sendiri, diantaranya itu bisa jadi pokok pembicaraan. Kita lihat dari pengertian subjek tersebut, subjek akan pokok kalimat. Jadi subjek bisa menjadi pokok atau inti dari pembicaraan yang ada pada kalimat tersebut. Jawaban apa atau siapa. Yang dimaksud jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yaitu penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Subjek kalimat yang berupa manusia biasanya digunakan kata tanya siapa. Itu yang dimaksud jawaban atau apa atau siapa. Berupa kata benda atau nomina. Maksud berupa nomina atau kata benda di sini yaitu subjek sendiri itu kebanyakan berupa nomina atau frasa nominal. Samping nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektiva, biasanya disertai kata penunjuk. Yang selanjutnya tidak didahului preposisi. Didahului preposisi. Subjek sendiri tidak didahului oleh kata preposisi seperti kata dari, dalam, di, ke, kepada, pada. Orang biasanya itu sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Untuk yang ciri-ciri selanjutnya yaitu disertai kata itu. Yang dimaksud disertai kata itu kita lagi kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia bersifat takrif. Takrif sendiri di sini itu artinya definisi atau mendefinisikan. Untuk menyatakan takrif biasanya menggunakan kata itu. Subjek yang sudah takrif misalnya nama orang, nama negara, instansi, atau nama dari atau nama diri lain, dan juga pronomina
tidak disertai kata itu. Disertai pewatas yang tidak mengerti pewatas itu adalah pewatas memiliki arti pembatas. Itu adalah pengertian dan ciri-ciri dari subjek sendiri. Contoh dari subjek sendiri, contoh dari kata-kata subjek sendiri yaitu Surya membeli ikan. Nah, di sini kita bisa menyatakan Surya sebagai subjek. Karena apa? Surya ini merupakan bahasan utama atau pembicaraan yang kita lihat pertama kali dalam kalimat tersebut, yaitu Surya. Maka dari itu Surya dapat dikatakan sebagai subjek. Yang selanjutnya itu objek. Objek banyak sekali pengertiannya sendiri, tapi saya akan mencari yang objek yang kebanyakan orang dapat memahami, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan oleh pelaku atau subjek. Subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam kalimat. Maksud eksplisit dalam kalimat tersebut yaitu subjek dan predikat tidak berbelit-belit dalam menunjukkan dirinya, sedangkan objek tidaklah sama dengan subjek dan predikat. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Biasanya predikat ini berupa kata kerja berkonfiks, kan, atau mei. Misalnya mengembalikan, mengumpulkan, dan seterusnya. Ciri-ciri dari objek sendiri itu berupa kata benda. Kata benda. Jadi objek sendiri itu kebanyakan yaitu yang kan tadi sudah dijelaskan sesuatu yang dikenai tindakan oleh pelaku. Nah, sesuatu yang dikenai tindakan oleh pelaku itu sendiri kebanyakan adalah kata benda. Tidak didahului kata depan. Jadi kata depan. Jadi langsung pokok dari kata tersebut. Juga fungsi subjek apabila kalimat dipasifkan. Nah, dari dapat menunjuki fungsi subjek sendiri dalam apabila kalimat yang dipasifkan. Misalnya ini, ibu membeli buku untuk adik. Ini merupakan kalimat aktif. Sedangkan untuk kalimat pasifnya itu buku dibeli ibu untuk adik. Nah, di kalimat pasif tersebut buku menjadi pokok pembahasan yang paling pertama kita bahas. Jadi dalam kalimat pasif sendiri itu bisa menjadi subjek, mengikuti secara langsung di belakang predikat. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa itu berbeda dengan subjek dan predikat. Objek bisa saja tidak muncul apabila objek bisa saja tidak muncul dalam satu kalimat. Karena jika dalam kalimat hanya terdapat subjek sama predikat itu sudah bisa disebut kalimat. Apabila kalimat tidak terdapat predikat atau subjeknya, predikat atau subjeknya itu tidak bisa disebut kalimat. Maka dari itu objek itu sebagai penjelas atau penegas terdapat predikat itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu predikat. Predikat dapat diartikan sebagai unsur yang dinyatakan sebagai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Sama dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit atau tidak berbelit. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi untuk membentuk kalimat dasar.
kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. Menjadi unsur penjelas itu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat, menegaskan makna, bentuk kesatuan pikiran, dan sebagai sebutan. Selanjutnya ciri-ciri dari predikat itu sendiri yaitu jadi jawaban, bagaimana, mengapa, bagaimana. Dimaksud dilihat dari segi maknanya dari predikat itu, bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa digunakan untuk menentukan predikat yang berupa nomina, penggolong, atau identifikasi. Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat berupa numeralia atau frasa numeralia. Selanjutnya itu dapat didahului keterangan aspek. Predikat kalimat yang berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Kata-kata itu terletak di depan verba atau adjektifnya. Kalimat yang subjek berupa nomina bernyawa dapat juga disertai modalitas. Kata-kata mengatakan sikap pembicara atau subjek seperti ingin, hendak, dan mau. Untuk ciri yang selanjutnya itu dapat berupa kata kerja, sifat, benda, dan bilangan. Jadi predikat sendiri itu dapat diisi berupa dengan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan bahkan kata bilangan. Ciri-ciri yang selanjutnya dapat didahului kata keterangan modalitas yang sama dengan aspek tadi. Yang terakhir yaitu didahului kata ialah, adalah, ini, dan yaitu. Predikat kalimat dapat berupa kata adalah atau ialah. Predikat itu terutama digunakan untuk jika subjek kalimat berupa unsur yang panjang sehingga batas antara subjek dan pelengkap tidak jelas. Jadi apabila predikat subjek itu sendiri memiliki kata yang panjang atau bahkan tidak memiliki batas, maka dari itu kegunaan predikat yaitu sebagai penjelas dengan adanya kata ialah, adalah, yaitu, dan yakni. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan tentang subjek, predikat, dan objek itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pemahaman dari kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.